politik ini panjang, nanti kita diskusi desain politik masa depan. Yang kedua, desain ekonomi. Ekonomi rakyat bukan ekonomi kerakyatan. Yang telah harus dan meneruskan apa yang telah Gus Dur lakukan selama memimpin Republik ini. Ekonomi rakyat bukan ekonomi kerakyatan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita untuk membangun ekonomi yang nyata dan langsung bisa dirasakan rakyat. Ini cobaan buat Faisal Reza ini. Contoh kebijakan yang membela ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan. Ini PNM misalnya itu. Apa selain PNM apa misalnya itu? Ya banyaklah. Yang tentu ya kita nggak bisa berkutik karena jumlah kita juga cuma 58. Ya asisten lah akhirnya gitu. Asisten. Tapi ini penting untuk diketahui bahwa kelas kita baru asisten. Itu. Kenapa ya? Ya kita mau ngelawan ya susah gitu kan. Mau ngelawan ya susah. Voting kalah. Nah ini tapi jangan selalu pakai jurus NU, malayudroku. Kuluh layadruka julu. Akhirnya ya asisten enggak apa-apa dah. Itu gawat itu. Itu gawat itu. Hah? Lem lagi. Sahabat-sahabat pengurus DPC yang saya cintai, DPW se-Indonesia yang saya hormati, 2021 ditandai dua hal. Yang pertama, mengatasi masa-masa sulit pandemik, sekaligus menyiapkan recovery pasca pandemi. Mengatasi tentu ada sektor kesehatan, ada sektor ekonomi, ada sektor sosial yang bagian dampak langsung dari akibat krisis. Tentu akan terjadi apa yang disebut distrust, krisis sosial, bahkan kalau gini rasionya tidak teratasi, kesenjangan akan tinggi, bisa menjadi kerawanan sosial, konflik horizontal, kecemburuan sosial, hilangnya solidaritas. Inilah tanggung jawab kita untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya langkah-langkah tepat mengantisipasi akibat pandemik yang berdampak krisis ekonomi, resesi ekonomi, dan krisis sosial. Di sisi yang lain kita harus menyiapkan diri dengan baik bahwa pada akhirnya kita harus siap ketika pandemi ini berakhir dengan cara apa? Dengan cara melakukan desain ulang seluruh tata kelola kehidupan kita. Desain sistem politik kita, desain sistem ekonomi kita. Buktinya sistem ekonomi kita keropos dan ujungnya kembali kepada basis kekuatan asli kita, yaitu agriculture, pertanian. Buktinya bahwa kita bicara pertanian dari sejak kemerdekaan sampai hari ini, tapi belum pernah serius mengatasi masalah pertanian. Kita sejak kemerdekaan sudah yakin negara agraris, tapi tidak pernah menjadi negara industri agraris. Kita tidak pernah berpikir masa depan agraris yang sesuai dengan perkembangan. Kita tidak berpikir secara komprehensif, apalagi di tengah kemajuan teknologi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, redesign atau desain baru dari pembangunan tidak boleh melepaskan diri dari fakta dan kekuatan sumber daya alam yang kita miliki, sekaligus potensi dan kemampuan kita sebagai negara agraris. Terkait dengan kesiapan recovery atau desain baru itu, kita juga harus menyiapkan berbagai kesiapan menutup kekurangan dan kelemahan yang selama ini kita rasakan. Bagaimana kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang sulit, baik kapasitas sumber daya manusia kita, dokternya terbatas, kapasitas manajemen kesehatan kita rendah, dan seterusnya. Yang kedua, selain yang pertama, mengatasi dan desain baru, kita harus membangun solidaritas yang kuat dan kokoh. Solidaritas baru, kemanusiaan di atas segala-galanya. Kemanusiaan menjadi tujuan utamanya.
Semua harus disiapkan, tidak bisa dibiarkan. Semua harus by design. Contohnya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah apabila menjadi bagian dari simbol solidaritas yang paling teknis, ini belum bisa mengatasi dengan baik. Sistem pengelolaannya belum menjadi bagian dari solusi kehidupan masyarakat kita. Itulah yang disebut sebagai kesiapan membangun kemanusiaan yang abadi. Yang ketiga, yang harus kita antisipasi menghadapi tantangan ke depan, terutama tantangan pemerintah dan seluruh kekuatan masyarakat, kita menghadapi beberapa hal tantangan. Yang pertama, tantangan demografi. Yang kedua, tantangan globalisasi. Yang ketiga, tantangan digitalisasi. Dan yang ketiga, tantangan ekologi. Demografi, perlu dicatat, hari ini Indonesia memasuki era bonus demografi. Jika kita berhasil mengelolanya, kita akan mengalami lompatan ekonomi yang dahsyat. 2023, insya Allah sampai 2030, kita akan memiliki kekuatan generasi muda yang sangat potensial menjadi kekuatan pembangunan. Tantangan yang kedua, globalisasi dan digitalisasi menjadi fakta yang tak terelakkan. Semua hal akan efektif apabila kita berhasil melakukan digitalisasi. Semua serba cepat, semua serba akurat, semua serba terukur, dan tidak menjadi bagian untuk bisa bersaing. Tak lupa yang patut kita waspadai adalah lingkungan dan ekologi kita. Pemanasan global tetap menjadi tantangan kita, apalagi Indonesia sebagai negara tropis memiliki beban lebih sebagai paru-paru dunia. Semua kebijakan pembangunan haruslah memiliki kepedulian dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, berperspektif lingkungan, kepedulian terhadap kesinambungan alam semesta. Yang terakhir, kolaborasi dan inovasi menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Kita harus terus mengedepankan kebersamaan, kolaborasi, terutama mengatasi era pandemi ini. Dengan kolaborasi kita akan menjadi ringan beban, dan dengan inovasi kita akan menemukan cara cepat dan terobosan yang efektif bagi mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Selamat tinggal tahun 2020, selamat datang tahun 2021. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Saatnya Indonesia bangkit bersama PKB. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, dan kesuksesan bagi perjuangan kita semua. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato politik akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya berharap berkah Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita bermunajat. Kami mohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Subhan Makmun, Dewan Syuro DPP PKB untuk memimpin doa. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali wa al-jamal maqam sayyid Syabul Abbas malaka Syamil aliyatin wa biladina Indonesia wa sallallahu alaihi rahmatullahi sallimna ya ma'asis min Abdullah bisir min asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhna Muhammad wa barik wa sallim ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mat ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika. Allahumma salli abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamatika fi kulli rahin. Allahumma sallimna wal muslimin salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatum husn fitnata hadha zaman. Hamim 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 hamim. Dafatu billahi min kulli bala'iyati minal jihati sitti bi barakati hadha asma sita wastadul kullu bi rahmatika arhim. Allahumma a'ti wulatana liman khafa wa taqwa wa liman amana wal hadalah bi rahmatika arhim. Allahumma kshif anna ma nazala bina min aduina wa aduika syaitanir rajim wa min haula'il qaumidz zalimin al baghin wa minas surraki ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'al huda wat tuqa wal afina. Allahumma barik lana fi auladina wa auladina man hadira indana ya Allah wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum ya mu'allima Musa wa Adam allimhum wa ya mufahhima Sulaiman fahimhum ala kitabika wa sunnati rasulika wa ya mu'ti Luqman al hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al mutamana hadza mustaman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan tayyiban barakan maksuma. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali warzuqna rizqan wasi'an ta'dim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala inda nuzuli minas sama ya kafiyal bala ikfinal bala ba'da nuzuli minas sama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian acara pidato politik akhir tahun Ketua Umum DPP PKB dan launching platform laporan evaluasi kinerja DPC PKB se-Indonesia. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Tetap semangat, Indonesia bangkit bersama PKB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.